Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Wulan Widaswari dengan NIM 2111031092, absen 4 dari kelas 5F. Baik, dalam video ini saya ingin menyampaikan testimoni saya mengenai mata kuliah Hypnocounseling dan NLP yang saya pelajari di semester 5 ini, yang diampu oleh Ibu Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Baik, pada awal perkuliahan saya sangat asing mendengar mata kuliah ini karena mata kuliah ini pertama saya dapatkan di semester 5. Nah, saya berpikir materi apa atau pembelajaran apa yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Kemudian pada pertemuan pertama kita membahas mengenai kontrak perkuliahan dan diselingi sedikit penjelasan materi oleh Bapak Eka. Nah, awal pertemuan via Zoom saya masih belum paham arah materi pada perkuliahan Hypnocounseling dan NLP ini. Tapi seiring berjalannya pembelajaran, seiring pertemuan, saya mulai mengerti mengenai materi yang dijelaskan pada mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini. Nah, pada perkuliahan pertama, materi pertama itu dijelaskan mengenai sejarah hipnosis berawal dari magnetisme. Nah, pada pertemuan ini saya mulai mengerti asal-muasal hipnosis. Nah, pada pertemuan ini dijelaskan juga mengenai sejarah hipnosis. Kemudian pada materi ini dijelaskan banyak mengenai hipnosis tadi, mulai dari hipnosis tersebut bukan termasuk ke dalam ilmu supranatural maupun ilmu sihir, yang mana nyatanya pada hipnosis ini menggunakan kekuatan sugesti atau pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik khusus. Kemudian dijelaskan juga apakah hipnosis tersebut berbahaya dan apakah orang yang dihipnosis itu bisa dibangunkan lagi. Nah, pada penjelasannya Bapak Eka menjelaskan nyatanya hipnosis merupakan keadaan relaksasi alam pikiran dan tubuh yang mendalam. Kemudian hipnosis ini bukan bentuk penguasaan pikiran secara total, namun orang yang dihipnosis tersebut masih memiliki kemampuan untuk berpikir dan membuat suatu keputusan dan masih bisa mengontrol diri. Dengan begitu, orang yang hipnosis tersebut masih bisa untuk bangun atau sadar kembali setelah dihipnosis. Nah, kemudian dijelaskan juga apakah hipnosis menyebabkan lupa ingatan. Nah, apakah orang yang dihipnosis tersebut mengalami lupa ingatan? Nah, dijelaskan bahwa orang yang dihipnosis tidak akan mengalami lupa ingatan setelah dihipnosis. Nah, karena hipnosis merupakan pola komunikasi alamiah sehari-hari, tetapi dapat membuat seseorang menjadi terbuka, dan hipnosis ini lebih seperti perubahan fokus perhatian yang mendalam dan relaksasi. Nah, bahkan hipnosis dapat membuat seseorang mengingat kembali memori yang sudah dilupakan. Nah, waktu itu Bapak Eka menjelaskan bahwa hipnosis ini bisa juga digunakan untuk memecahkan suatu masalah ketika orang atau ketika di suatu permasalahan, misalkan ada saksi begitu, dia tidak terlalu ingat kejadiannya. Nah, orang ini bisa dihipnosis untuk lebih membuka ingatannya kembali, dan para polisi yang menggunakan teknik hipnosis ini bisa memecahkan suatu masalah, suatu kasus. Nah, kemudian yang materi kedua yaitu ada bagaimana hipnosis tersebut bekerja. Nah, di sini dijelaskan mengenai cara-cara hipnosis tersebut bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu model pikiran manusia. Nah,
pada materi ini dijelaskan beberapa model pikiran manusia. Yang pertama ada pikiran sadar, kemudian ada area kritik, ada pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Kemudian materi berikutnya yaitu membuat kontrak hipnosis dan melakukan uji sugestibilitas. Nah, pada pertemuan ini kita ditugaskan untuk membuat video mengenai uji sugestibilitas. Awalnya saya ragu dan tidak percaya diri apakah saya bisa melakukan uji sugestibilitas tersebut kepada rekan saya yang saya ajak membuat video. Namun setelah saya mencoba melakukan uji sugestibilitas tersebut, rupanya saya bisa melakukan. Namun tentu saja harus lebih diasah lagi dan harus terus dipelajari agar uji sugestibilitas saya kepada rekan saya bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada induksi. Nah, induksi ini sendiri merupakan teknik yaitu kita membawa klien ke kondisi hipnosis. Nah, pada materi ini kembali lagi kita diarahkan untuk membuat suatu video mengenai latihan keterampilan induksi. Nah, pada materi ini juga saya merasa materi ini sangat menyenangkan, sangat seru untuk dipelajari dan dilatih. Kemudian materi berikutnya yaitu deepening. Nah, setelah kita melakukan tahap induksi tadi, dilanjutkan oleh tahap deepening. Nah, di mana deepening ini dilakukan agar klien masuk ke gelombang alpha dan theta. Kemudian setelah deepening yaitu kita ada sugesti. Nah, materi berikutnya yaitu yang tadi sugesti, di mana kita diarahkan juga untuk membuat skrip sugesti yang baik. Bagaimana kita cara membuat skrip sugesti yang baik agar hasilnya bisa dengan baik juga diterapkan. Nah, selanjutnya ada materi yang sangat saya sukai yaitu self hypnosis, di mana materi ini merupakan materi yang digunakan juga sebagai UAS, maksudnya UTS, sebagai UTS, dan diarahkan untuk di UTS ini kita diarahkan untuk mencoba melatih self hypnosis kita. Nah, kemudian kita juga diarahkan untuk membuat skrip self hypnosis dan di akhir video melakukan self hypnosis itu sendiri. Nah, saya merasa materi self hypnosis ini sangat bermanfaat bagi diri saya karena dengan melatih self hypnosis saya merasa menjadi lebih semangat, merasa menjadi lebih tenang, kemudian merasa menjadi lebih segar sesuai dengan sugesti yang saya lakukan kepada diri saya sendiri saat melakukan hipnosis. Kemudian yang terakhir ada materi NLP. Ya, kemudian testimoni saya terhadap pembelajaran ini yaitu saya selama pembelajaran merasa sangat bersemangat dan merasa mata kuliah ini tuh sangat menyenangkan untuk dipelajari, sangat seru. Kemudian keseluruhan materi saya menyenangkan untuk dipelajari, saya enjoy untuk mempelajari keseluruhan materi pada mata kuliah ini. Kemudian karena mata kuliah ini pertama kali saya dapatkan di semester 5, yang awalnya saya ragu apakah saya bisa untuk mengikuti perkuliahan ini, apakah saya bisa melakukan hipnosis, apakah saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sugesti, deepening, induksi. Tapi setelah saya lakukan, aksara berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk materi yang paling menarik yaitu tadi materi self hypnosis, di mana bisa membantu saya dalam menenangkan diri, kemudian menjadi lebih percaya diri. Kemudian harapan saya setelah mempelajari materi ini di mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini, pastinya berharap materi-materi, keseluruhan materi yang sudah saya pelajari dapat bermanfaat bagi saya di kehidupan sehari-hari. Nah, saya harap materi yang saya pelajari tidak sia-sia, dapat bermanfaat untuk saya menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari saya, di kehidupan berikutnya, di kehidupan yang akan datang. Saya harap bisa menggunakan
materi-materi yang diajarkan ini untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian apalagi nanti saya akan menjadi seorang calon pendidik, saya berharap materi ini khususnya seperti hipnosis tersebut bisa saya terapkan dalam mendidik peserta didik dan bisa menjadi guru yang profesional dan berkualitas. Kemudian di ujung video testimoni ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan oleh dosen pengampu dan Pak Eka yang sudah mengajari saya dan teman-teman lainnya dengan penuh semangat, dengan penuh keseruan dalam pelajaran, kemudian dengan penuh kesabaran untuk mengajarkan kita keseluruhan materi hypno counseling dan NLP. Nah, selama kuliah semester 5 ini di mata pelajaran ini saya sangat bersemangat, sangat seru. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak atas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Wayan Eka. Kemudian mata kuliah ini itu sangat menarik dan sangat bermanfaat. Saya rasa sekian mungkin testimoni yang bisa saya berikan pada mata kuliah Hypno Counseling dan NLP. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.